Penampakan kangkung sudah besar, sudah siap dipanen dan menggunakan pupuk sintetis. Cara panennya bisa langsung dicabut seperti ini, cabut. Tinggal dipotong aja. Dipotong, nanti kangkungnya bisa tumbuh lagi sampai. Ini cara saya untuk menyemai kangkung. Siapkan botol air mineral bekas, bisa pakai gelas plastik juga boleh. Saya potong. Ini skala rumahan loh ya. Selanjutnya masukkan benih kangkungnya. Ini sesuai kebutuhan aja. Nah, banyak-banyak. Nah, ini kira-kira 2/3. Oh, 1/3. Terus isi dengan air. Air biasa. Sampai hampir penuh. Selanjutnya kita diamkan selama 1 kali 24 jam. Penampakan benih kangkungnya setelah 1 kali 24 jam, posisi dari botolnya sudah separuh lebih, hampir 3/4. 3/4 lebih lah ya, hampir penuh. Siapkan wadah, yang usahakan yang bolong-bolong. Ini juga wadah nggak terlalu baru sih ya. Terus ini siapkan kain 2 lembar, mau kain apa aja terserah lah. Ini saya sampai apa? Saya lipat menjadi 2 lapis. Selanjutnya kita tuang, biar kelihatan ya. Kita tuang benih kangkung yang sudah ngembang ini. Nah, kita tuang ke dalam kain di wadah yang berongga. Jadi ini kalau diamati benih kangkungnya baru ada yang pecah, belum ada yang keluar akar sama sekali. Tapi sudah ada yang muncul putih-putih gini, bakal kecambahnya mau tumbuh. Selanjutnya tutup dengan kain. Iya. Nah, selanjutnya kita siram. Biar lebih mengembang lagi. Besok insya Allah sudah muncul akar sama bakal kecambahnya. Simpan lagi 1 kali 24 jam di tempat yang teduh. Nah, langkah selanjutnya kita buat lubang itu sekitar 10 cm dari samping kiri kanan, dari sini terus ininya 1 jengkal. Jadi ada 4 lubang untuk ini ya, nggak usah dalam-dalam banget. Nah, lakukan ini untuk semuanya. Terus setelah ini sudah dibuat lubang, kita tinggal tanam benih kangkungnya. Benih kangkung yang sudah kita diamkan selama 2 kali 24 jam. Nah, ini udah muncul banyak akarnya. Ini bisa langsung kita tanam pakai sendok aja. Nah, ini penampakannya semua lubang sampai ke sana. Selanjutnya semua lubang ini kita tutup. Tinggal geser-geser aja tanahnya. Selanjutnya kita lakukan penyiraman. Karena ini bulan Mei, bulan yang panas atau musim kemarau, kita lakukan penyiraman 2 kali sehari. Dan untuk penyiraman usahakan kalau menyiram air jangan cuma bagian atasnya saja. Kita yang tahu tanah kita, perkirakan sampai airnya bisa meresap ke dalam kira-kira 10 sentian lah. Jadi setelah disiram begini, tunggu sejenak, nanti kalau kering siram lagi.
Nah setelah airnya kering kita siram sekali lagi. Untuk hari pertama nggak apa-apa, biar meresap ke dalam. Jadi ini penampakan setelah kita siram tadi. Nah bagian sebelah utara ini tidak saya kasih karena tidak saya tanami karena bibitnya kurang. Jadi saya tanam secukupnya aja sesuai dengan jumlah bibit. 21 Mei 2025 penampakan lahan setelah 1 HST atau 1 hari setelah tanam. Nah ini tampaknya sudah mulai menyembul, sudah mulai mendorong keluar. Ini kalau didekatin, nah ini kalau dibuka, nah ini sudah mulai keluar cabangnya. Oh mulai keluar tunasnya. Selanjutnya untuk hari ini kita siram lagi. Kalau untuk kangkung bisa siram 1 kali sehari boleh, atau 2 kali sehari juga boleh. Tapi usahakan kalau musimnya kering seperti ini kita siram tiap hari lah pokoknya. ...22 Mei tahun 2025 ini penampakan dari kangkungnya sudah menyembul dari tanah. Hari kelima dari semai, dari perendaman bibit lah. Perlakuan saya sama, hanya saya siram tiap sore hari aja kok. Jadi untuk penyiraman tanaman kangkung ini saya hanya menyiramnya 1 kali sehari di waktu sore hari saja. Selanjutnya akan tetap seperti ini untuk penyiramannya 1 kali sehari sore hari. Hari ke-10 penanaman kangkung. Hari ke-11 penanaman kangkung. Nah, ini tanahnya mulai pecah-pecah. Sekarang saya lakukan penyiangan karena mulai tumbuh rumputnya. Saya pakai ini aja, garu kecil. Jadi kita keruk seperti ini. Selanjutnya yang saya lakukan, karena saya petani dataran rendah ya, ini panas banget, ini saya lakukan pemberian cacaan daun kering. Ini daunnya bisa daun apa saja, tujuan saya untuk ini makanan bagi mikroba dan menjaga kelembaban tanah. Setelah ini nanti kita siram. Jadi ini dikasih semua, jangan terlalu tebal juga nggak apa-apa sih. Sekaligus untuk pengendali gulma. Karena dengan lapisan tanah yang tertutup, gulma di sekitar kangkung ini nantinya tidak akan terlalu banyak tumbuh karena ruangnya tertutup atau sinar mataharinya nggak bisa masuk. Jadi kemungkinan untuk tumbuhnya lebih sedikit, walaupun tidak betul-betul tidak tumbuh gitu. Ini untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengendalikan pertumbuhan gulma agar tidak terlalu banyak, bukannya nggak tumbuh loh ya. Dan sekaligus sebagai sumber makanan untuk mikroba yang nantinya akan diproses oleh mikroba menjadi nutrisi untuk kangkung.
Penampakannya setelah diberi cacahan daun, selanjutnya kita tinggal siram. Hari ke-25 penampakan tanaman kangkung. Penampakan kangkung setelah 35 hari sudah besar, sudah siap dipanen. Bisa kita buat masak atau dijual sudah oke. Ini tanpa menggunakan pupuk sintetis, hanya menggunakan tumpukan daun. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali nyoba, mungkin hasilnya tidak sebagus ini karena pengaruh dari kompos atau pupuk-pupuk daun itu lama. Jadi ini sudah berkesinambungan selama hampir 1 tahun. Jadi tanahnya sudah saya perlakukan seperti itu selama 1 tahun, dan hasilnya sekarang saya tanam apapun sudah tanpa pupuk sintetis lagi. Jadi ini bisa dipakai langsung, nanti setelah panen misalnya dipakai langsung buat tanam apapun ya, insya Allah oke sih. Cara panennya bisa langsung dicabut seperti ini, cabut. Nah ini nah, jadi bisa dapat sebanyak ini. Tapi kalau teman-teman sayang misalnya, nggak usah dicabut, tapi tinggal dipotong aja. Dipotong, nanti kangkungnya bisa tumbuh lagi sampai 4 kali atau 5 kali panen gitu, nggak apa-apa. Ini tinggal dipotong, terserah teman-teman mau dipotong atau dicabut. Kalau saya sih mending saya cabut untuk tanam aja yang baru. Nah jadi gini. Jadi ini sih tip buat saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.